Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan resume materi komitmen mutu agenda 2 di tugas self activity Latsar CPNS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sakila Hairunisa, peserta Latsar Pusdikmin dari kelompok 3 angkatan 44 gelombang 8. Komitmen dan mutu. Sebelumnya, di sini yang akan dipaparkan adalah komitmen dan mutu. Pokok bahasannya terdiri dari konsepsi dasar, nilai-nilai dasar, pendekatan inovasi, pembangunan komitmen, dan berpikir kreatif. Sebelumnya kita ketahui dulu, apa sih itu komitmen mutu? Komitmen mutu adalah wujud layanan seorang ASN kepada masyarakat yang harus berdasarkan internalisasi konsep aneka, akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi untuk mewujudkan kepuasan masyarakat yang menerima layanan. Adapun komitmen mutu terdiri dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Sedangkan efisiensi adalah berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Dan inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Dan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Nilai dasar komitmen mutu. Terdapat 5 nilai dasar komitmen mutu. Yang pertama adalah komitmen pada kepuasan konsumen. Yang kedua, cepat, tepat, ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Pendekatan inovasi. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Adapun 4 cara berinovasi yaitu penemuan, pengembangan, duplikasi, dan dengan cara sintesis. Dalam membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah perubahan dari orientasi kepada peraturan menjadi orientasi kepada publik. Cara kerja ABS, rutinitas, dan asal-asalan menjadi orientasi kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Kemudian, sikap pasif menjadi sikap dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan yang terakhir, cara kerja individualis dan egosentris menjadi cara kerja tim kolektif sebagai suatu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan aktivitas mental yang terkait dengan kepekaan terhadap masalah, mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat membuat hubungan-hubungan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemampuan kreatif secara umum
pahami sebagai kreativitas. Sebagai pegawai publik, kita harus dapat meningkatkan mutu dan kualitas dengan berpikir kreatif. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.